Tes, tes tes.
Selamat siang, Pak. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak Esan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini belum kumpul ini, Iya, masih satu orang. Ini, Pak. satu orang. Saya panggilnya sih sebentar. Ini. Oh, ini Areta ini. Ya. Ya, Ruhul ya. Ruhul. Angga. Iya, Ruhul sama Rangga ini. Selamat siang, Satria. Halo. Yang Pak. Ya. Ini Areta apa Rangga ini? Berdua, Pak. Oh, berdua. Oh. Iya, iya, iya. Iya, berdua, ya, berdua. Iya, iya, iya. Sorry, sorry.
Jadi tinggal Kavia sama Ruhul ya. Kavia mana Kavia nih? Halo Satria. Halo Satria. Ya, Pak. Ini di rumah apa di perjalanan ini? Di rumah. Oh, di rumah. Oh, di Malang ya? Satria ini di mana ya? Di Malang ya? Masih di Tangerang, Pak. Nanti, Pak. Oh, Minggu nanti. depan. Iya, minggu depan. Malangnya di mana Malangnya itu? Kenapa, Pak? Malangnya di jalan apa? Belum ke Malang, Pak. Nanti rencananya itu loh. Nggak tahu, Pak. Oh, belum tahu. Nggak tahu, ke sana dulu aja. Nanti. Berarti belum ada tempat ini. Belum. Nginep di Hmm. kampus, Pak. Eh? Nginep di kampus. Oh iya iya ya. Di anu itu ya, di apa mahasiswa itu ya. Di mana, Pak? Ya, di tempatnya mahasiswa itu apa namanya? Di apa? Studio, Pak. Eh? Di nggak tahu, Pak, di mana. Di guest house. Dulunya di mana dulunya? Sudah 3 orang, Pak. Kurang 3 orang di mana ini? Oh, di ini aja Pak, apa namanya, sambil menunggu yang lainnya dimulai saja gitu ya. Ya langsung aja. Jadi Oke. ini untuk Satria, Areta sama Rangga. Ini ada informasi baru terkait dengan sketsa atau desain gitu yang mungkin bisa nanti diadopsi atau dikembangkan gitu. Yang jelas ini mungkin butuh alat, butuh sarana untuk menggunakannya. Saya kira gitu Pak ya. Ya Pak, iya. Ya Oke. langsung aja diberi Oke. pengantar aja dulu. Langsung silakan Oke. Pak Sarifudin. Terima kasih Pak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satria bisa on cam Ya, dulu. Selamat siang semuanya ya. Ini 3 orang ya, yang 3 orang absen. ya yang Eh, 3 belum. Ya, di sini saya akan di pertemuan kali ini ya, di hari Jumat siang ini, pas bulan puasa juga ya, jadi ditahan ya sampai nanti buka. Saya akan memberikan apa namanya, alternatif materi yang bisa kalian gunakan. Kalau mungkin alat dan lain sebagainya, saya kira kalian sudah punya gitu ya, karena sudah menempuh mata kuliah seni ilustrasi. Sudah ya? Sudah atau belum? Sudah kan ya? Ya, saya pikir semuanya sudah familiar dengan itu semua. Oh Begitu iya, iya. entah bahan dan software yang digunakan ya. Sebenarnya banyak sekali yang bisa saya berikan kepada kalian ya, tapi tidak semuanya akan saya berikan gitu ya, untuk mempertimbangkan waktunya, mempertimbangkan speknya laptop dan komputernya, mempertimbangkan apa namanya,
mana dulu yang harus dipelajari gitu ya, karena tidak semuanya itu harus tahap demi tahap, tidak semuanya harus dikuasai gitu. Jadi ketika kita ingin menguasai yang satu level harus menguasai yang level apa dulu, seperti itu. Di pertemuan kali ini saya akan memberikan alternatif sket ya, ketika saya melihat apa namanya hasil dari tugas kalian yang sudah dikumpulkan di Google Classroom. Di situ saya membaca begitu ya, sebaiknya kita menguasai di sketnya dulu ya, karena kebanyakan saya lihat memang sketnya banyak perbedaan dengan hasil rancangannya gitu ya. Jadi kita dimatangkan di situ dulu, seperti itu. Banyak aplikasi yang bisa digunakan yang seperti Blender ya, seperti 3D Max, seperti Adobe Illustrator atau Photoshop gitu ya, tapi dari kesemuanya memiliki perbedaan fungsi yang bisa menunjang di mata kuliah ini sebenarnya, patung atau morfologi hewan ini ya. Fungsinya adalah kalau Blender itu software yang digunakan untuk membuat bentuk ya, atau mungkin di sini ada yang sudah pernah pakai Blender atau 3D Max gitu, sudah ada? Belum ada ya. Untuk membuat suatu bentuk artinya adalah kita merancang bentuk jadi. Kalau misalkan tangan seperti ini ya tangan ya, bentuk luar visual dari tangan ini. Jadi bundernya, bentuknya bagaimana, posisinya seperti itu. Itu fungsinya Blender di situ. Kalau 3D Max sama saja hampir sama dengan Blender ya, tapi mungkin lebih kompleks dengan berbagai apa namanya efek-efek yang dia punya, sehingga tidak hanya bentuk seperti ini, tapi juga mungkin dari skinnya, apa namanya tekstur kulit dan lain sebagainya, itu lebih lengkap di situ. Kalau ditarik lebih ke depan lagi gitu ya, jadi sebelum itu sketnya itu bisa dibuat dengan Adobe Illustrator atau Adobe Photoshop gitu, yang software yang paling merakyat kalau menurut saya adalah Photoshop ya. Saya yakin kalian semua punya gitu. Sedangkan alat dan spek komputer yang digunakan itu tidak terlalu high ya, tidak terlalu tinggi. Jadi saya kira itu bisa untuk dilakukan. Itu yang menjadi dasar saya apa namanya untuk mengajarkan ini kepada kalian, mengajarkan ya nanti bagaimana kita membuat di layar kerja itu skalanya bagaimana, terus bagaimana kita ada pen digital semua toh? Ada pen tablet semuanya ada. Satria ada ya, Rangga ada, Areta, Rangga ada punya pen tablet kan? Ada, Pak. Ada ya, oke sip. Nah, itu nanti yang bisa kita gunakan apa namanya ketika kita membuat sketch secara digital di Photoshop gitu. Jadi komputer kalian bisa digunakan. Saya share screen dulu ya, sebentar. Terlihat ya, terlihat. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah kita pilih dulu apa namanya gambar yang ingin kita sebagai referensi ya, yang kita tiru seperti apa. Kalian bisa googling di Google, di situ banyak sekali contoh-contohnya. Misalkan saya pilih kuda seperti ini. Yang pertama adalah kita buka Photoshop dulu. Nanti bentuknya akan seperti ini. Kalian sudah tahu ya, di mata kuliah yang seni ilustrasi juga sama seperti ini begitu. Lalu kita buka new layer ya, kita buka new layer di sini, klik kanan new dokumen. Di sini kita ingin seperti apa? Misalkan di sini titelnya kita tulis mungkin saya agak cepat karena waktunya tidak banyak ya. Ini bukan sketsa.
skeleton Buddha gitu ya. Di sini bisa dicari sentimeter, berapa senti, mungkin 20 mungkin ya. Sini 30, mungkin height-nya bisa 20, itu resolusinya jangan lupa 300 ya, 300 dpi, jangan lupa. 72 itu kalau di print dia akan pecah, jadi jangan lupa untuk merubah resolusinya menjadi 300. Oke, create akan menjadi seperti ini. Ada beberapa keuntungan yang bisa kita bisa kita ambil ketika kita membuat membuat sketsa secara digital. Yang pertama adalah gampang untuk ngirimnya, ya. Gampang untuk ngirimnya artinya entah itu tugas, entah itu mungkin proyek dengan klien atau mungkin dengan kawan yang lain. Seperti itu kita gampang untuk mengirimnya. Lalu dicetak dalam ukuran berapapun bisa. Artinya adalah kita membuatnya tidak ketika kita ingin, misalkan saya nanti akan cetak di ukuran A2 atau A1, kita tidak perlu membuat di ukuran itu, tapi di ukuran A4 pun kita sudah bisa membuatnya. Ya, nanti dicetak ukuran A2, A1 dan mungkin lebih besar lagi nanti akan bisa. Jadi tergantung dengan kebutuhan ya. Enaknya di situ. Lalu pengirimannya gampang, mudah direview meskipun beda jarak ya, beda tempat gitu, mudah direview. Jadi hasilnya seperti apa, apalagi sistem daring seperti sekarang ini ya. Jadi hasilnya akan lebih gampang untuk direview oleh orang lain, seperti itu. Dan bisa diarsipkan terutamanya, bisa diarsipkan. Gitu. Lalu hal yang pertama harus kita lakukan ketika kita sudah membuat blank layer seperti ini, blank dokumen seperti ini, yang pertama adalah kita membuat skalanya dulu, ya. Membuat skala artinya apa? Dengan skala itu nanti kita bisa menentukan besaran proporsi seperti apa. Seperti itu. Klik kanan di sini, sentimeter ya, jangan lupa sentimeter. Nah, seperti itu, kita tarik garis di sini, di rule sebelah kiri itu kita tarik garis di sini. Yang di atas juga kita tarik garis ke bawah seperti ini. Garis ini fungsinya adalah untuk sebagai acuan. Sebagai acuan ketika kita nanti membuat grid, membuat skala. Ya. Nah, lalu kita tarik lagi ke bawah, kita paskan di satu ya. Nah, seperti ini. Lalu yang kiri kita tarik lagi, kita paskan di rule itu atau penggaris di atas itu di satu, seperti itu. Tergantung skalanya seperti apa. Kalian nanti menentukannya bagaimana ya, seperti itu. Lalu setelah kita membuat garis acuan seperti ini, lalu kita di sini di sebelah kiri itu ada line tool. Bisa kalian klik di situ line tool. Line tool itu di atas, sebentar kita gambar dulu line toolnya, dipaskan garisnya bisa ya line toolnya seperti ini di bawah, seperti ini, paskan garisnya di atas ini. Kita buat 2 atau 3 ya, jadi tidak terlalu kecil line-nya. Misalkan kita buat 3. Oke, seperti itu. Jika kita zoom, di sini akan ada line-nya. Bentar. Lagi. Bentar ya. Pakai zoom jadi agak lemot laptop saya. Klik line tool di sini, lalu kita paskan di sini ya.
sampai ke bawah seperti ini. Nah, seperti ini, lalu kita ubah di sini menjadi 3 gitu ya, di atasnya itu. Oke. Nah, seperti itu. Kalau untuk menduplikasinya, klik Ctrl Alt T ya. Nah, itu akan menjadi 2. Ketika kita geser nanti ada. Nah, seperti ini. Dipaskan ya di garis yang kedua itu. Lalu kita enter. Setelah itu kita klik tombol Shift Ctrl Alt T ya. Lalu diklik terus, jadinya akan seperti ini. Terus sampai habis ya. Ini untuk sebagai grid untuk skala. Nah, seperti itu. Sama dengan apa namanya? Dengan langkah yang pertama tadi, sekarang di langkah yang kedua. Di langkah yang kedua adalah kita membuat grid yang atas ya. Seperti itu, kita sama menggunakan line tool itu tadi. Lalu kita paskan di garis ya, yang atas itu seperti itu. Kita ganti di sini menjadi yang di atas itu menjadi 3 px yang di atas. Oke, lalu kita klik Ctrl Alt T, lalu kita pindah. Ctrl Alt T itu untuk menduplikasi ya, menjadi 2 garis. Nah, setelah pas di garis yang bawah ya, di garis yang kedua ya, seperti itu, lalu kita klik lagi Shift Ctrl Alt T. Nah, sebentar. Lalu enter dulu, di enter dulu, lalu Shift Ctrl Alt T. Nah, seperti ini. Sama dengan yang pertama tadi. Sehingga itu akan nanti bisa membuat sebuah grid ya. Kalian lihat di layar di sebelah kanan pojok bawah ya, itu kan ada banyak sekali layarnya ya. Kalian bisa klik yang paling atas, lalu tekan tombol Shift ya, lalu tekan yang layar yang paling bawah. Nah, semuanya akan terdrag seperti ini, lalu klik kanan, kalian bisa merge shape di sini ya. Merge shape itu adalah menjadikan satu semua layar. Seperti itu, seperti apa yang sudah kita sering bahas ya di mata kuliah yang digital ilustrasi itu. Nah, seperti ini, akan jadi seperti ini. Inilah nanti lembar yang akan bisa kita gunakan gitu, skala yang bisa kita gunakan ketika kita membuat sebuah rancangan ya, atau skeleton itu tadi. Bisa kalian kurangi opacity-nya ketika kalian mungkin merasa terganggu atau garisnya terlalu tebal seperti itu. Di sini di sebelah kanan bawah itu, pojok itu ada fill, ada opacity, itu bisa dikurangi sehingga apa namanya nanti akan lebih kabur ya garisnya itu. Seperti itu, dia akan lebih kabur. Nah, setelah jadi seperti ini, lalu kita buang garisnya, kita tarik ke atas lagi, lalu yang sebelah kiri juga sama, kita buang, seperti itu. Jadilah sebuah lembar kerja yang berskala ya, yang nanti akan dijadikan acuan. Gitu. Lalu langkah selanjutnya adalah kita memasukkan apa namanya objek yang akan kita gunakan gitu ya. Contohlah seperti ini, saya tadi ngambil di internet ya, di Google banyak sekali. Bisa kalian drag langsung di sini, bisa diperbesar seperti ini. Tergantung nanti inginnya seperti apa ya, akan bisa diperbesar seperti ini, seperti itu. Lalu dikurangi opacity-nya dan fill-nya.
dikurangi lagi, sesuaikan ya, berapa persen. Nah, maka kuda ini akan terlihat lebih transparan dengan apa ya namanya, garis di belakangnya lebih terlihat lah, seperti itu ya. Lalu kita membuat layar di atasnya, layar baru ya di atasnya. Kita ada plus layer di sini, ada satu layer di sini adalah layer inilah yang nanti akan kita gunakan sebagai apa namanya tempat untuk menggambar ya atau mendrawing tentang sket dari rancangan apa namanya morfologi atau tubuh hewan itu sendiri. Di sini di sebelah kiri ini ada brush tool ya. Kalian sudah tahu sepertinya. Seperti apa yang sudah saya jelaskan, seperti itu brush drawing seperti ini. Kalian bisa pilih di sini brushnya. Di sini ada banyak sekali model-model brushnya bisa dipilih ya. Seperti itu. Misalkan saya pilih yang ini, seperti itu boleh. Nanti dari sinilah apa namanya kita membuat sebuah acuan ya, sebuah kerangka gitu. Mungkin kalau membuat kerangka kalian lebih pintar lah ya daripada saya karena kalian adalah jurusan patung, peminatan patung seperti itulah. Dari sini bisa kita apa namanya dasar-dasar membuat itu tadi apa namanya skeleton itu tadi. Ada yang lupa satu lagi, ada yang lupa. Saya lupa memberikan apa namanya garis acuan di sini. Saya berikan warna merah di sini ya. Saya berikan warna merah seperti itu. Lalu saya buat menggunakan brush yang tadi sama. Saya buat di pertengahan sini. Saya buat garis acuan. Nah seperti ini. Ini adalah sebenarnya ini adalah garis ini yang digunakan oleh saya ketika kita membuat sebuah rancangan patung gitu ya atau morfologi tubuh hewan. Ini adalah titik apa namanya titik acuan kalau saya menyebutnya seperti itu. Karena apa? Karena nanti ketika kita membuat dari berbagai sudut ini ya, sudut pandang ya, misalkan ini kan dari side view ya, dari samping. Ketika kita ingin membuatnya menggunakan front view misalnya dari depan ya, seperti itu, maka adalah sehingga panjang dari apa namanya objek kepala ini itu harus proporsi. Perbandingannya berapa dengan kaki yang paling bawah di sini. Jadi tidak proporsinya tidak timpang gitu ya. Jadi tetap ada proporsinya. Nah, seperti itu. Ini adalah apa namanya fungsi dari garis yang saya gunakan ini. Sebentar, saya hapus dulu. Nah, seperti itu. Nah itu gampang dihapuskan. Itu adalah salah satu kemudahan juga. Lalu kita buat di atasnya garis tadi, garis acuan, kita buat new layer lagi di sebelah kanan itu bawah. Kita buat layer 3 di situ. Kita cari warna hitam di sini. Nah, warna hitam ini adalah yang kita gunakan sebagai istilahnya adalah acuan kawat ya, acuan seperti itu. Misalkan kita kerangka utama, kita membuat sebuah kerangka utamanya ya dari apa namanya kuda ini, misalkan kepalanya seperti itu kita buat di sini mungkin ya nanti ada kita buat seperti ini, kita paskan seperti itu. Jadi dengan seperti ini, itu kalian akan tahu seberapa banyak kawat yang akan kalian gunakan, ya. Seberapa banyak kawat yang akan kalian gunakan, serta titik-titik mana yang harus apa namanya pengait kawatnya. Kemarin kita sudah sempat membahas kawat yang bisa digunakan
adalah kawat yang biasa digunakan oleh pengrajin bonsai gitu ya. Jadi kawatnya tidak terlalu keras. Seperti ini. Saya agak cepatkan sedikit. Ya, misalkan kita nanti ketika kalian membuat tentunya lebih berhati-hati ya. Jadi bisa lebih detail seperti itu. Ini contoh saja. Seperti itu. Nah, dari kerangka besar ini tentunya nanti akan ada titik-titik di mana kita harus seperti di sini, mungkin di sini atau mungkin di pertemuan titik ini ya, pintu di sini juga, di sini seperti itu. Mungkin di sini, di bagian tengah ya, di bagian titik paling titik paling luar di perut itu harus ada seperti itu. Di sini juga mungkin nanti sini tambah 1 seperti itu, misalkan seperti ini gitu. Nanti di sini tentunya kan nanti ada mungkin kita bisa mereka-reka gitu, kawatnya dari mana, dikaitkan di sini mungkin Pak, seperti itu, dikaitkan di sini, oke, di sini lalu kemana, ke sini mungkin, oke, ke sini, kaitkan sini, seperti itu, atau mungkin di sini. Ada berapa kawat yang bisa kita gunakan di kepala gitu ya. Kalau menggok seperti ini biasanya ada di sini. Di sini seperti itu. Pertemuan antar kawat ini kan tentunya ada pengait ya. Nanti kalian kaitkan di sini seperti ini. Seperti itu. Di sini juga ya. Kan seperti itu. Lalu di kaki ada berapa kawat yang bisa kita gunakan untuk membuat kaki ini. Di sini juga lalu telinga ya. Itu. Nah, ketika nanti sudah jadi seperti ini, seperti itu, lalu kita hilangkan layer yang bawahnya. Lalu kita hilangkan view-nya, di situ ada icon mata, itu bisa diklik di situ, dihilangkan, sehingga nanti hanya tersisa grid dan dan ini tadi rancangan skeleton itu tadi. Nah seperti ini. Nah seperti ini kan bisa kita